Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai penutupan dan neraca saldo setelah penutupan. Topik ini adalah pembahasan yang diajarkan pada mata kuliah pengantar akuntansi. Kita mulai pembelajaran kita dengan bersama-sama membaca lafadz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa saja yang akan kita bahas? Berikut adalah pembahasannya. Yang pertama mengenai penyusunan jurnal penutup, kemudian yang kedua prosedur alternatif penutupan, yang ketiga neraca saldo setelah penutupan, yang keempat jurnal pembalik, dan yang kelima ikhtisar siklus akuntansi. Penyusunan jurnal penutup. Kapan jurnal penutup ini disusun? Yakni apabila laporan keuangan itu telah selesai kita susun. Seperti yang kita pelajari sebelumnya bahwa siklus akuntansi bermula dari penerimaan bukti transaksi, kemudian setelah itu kita analisis fakta atas transaksi yang terjadi, kita melakukan penjurnalan, kemudian kita meringkasnya atau mempostingnya ke buku besar, dan pada akhirnya kita merangkumnya atau meringkas jadi neraca saldo. Setelah menyusun neraca saldo, kemudian kita cek kembali, kita stop up name, apakah ada penyesuaian atau informasi penyesuaian yang kita terima. Jika ada, maka kita lakukan jurnal penyesuaian. Dari jurnal penyesuaian kita menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. Setelah itu kita menyusun laporan keuangan. Terdiri dari apa saja laporan keuangan? Semoga teman-teman semua masih ingat ya. Ada berapa? Ya, ada 4 dan ada juga yang menjadikannya 5 macam gitu ya. Tapi yang kita pelajari di kelas ini sejak awal ada 3 gitu. Karena itu yang menjadi poinnya, yaitu laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan modal dan neraca ya, atau laporan posisi keuangan. Nah, apabila laporan keuangan yang terdiri dari beberapa laporan tadi itu sudah selesai disusun, ya, maka apa yang akan kita lakukan selanjutnya sebelum kita memulai pencatatan di periode yang baru, yaitu kita harus menutup akun-akun tertentu yang ada di buku besar. Dan maksudnya apa penutupan akun ini? Maksudnya adalah kita mengembalikan saldo akun tersebut menjadi 0. Gitu ya. Kenapa? Karena periode pembukaan telah berakhir pada periode yang bersangkutan dan kita akan memulai lembaran baru dengan nominal yang baru gitu ya di periode yang akan datang. Nah, menurut siklus akuntansi, prosedur setelah selesainya penyusunan laporan keuangan adalah menutup akun-akun temporer atau nominal. Prosedur penutupan ini dilakukan pada akhir periode akuntansi, misalnya akhir tahun. Nah, masih ingat atau enggak apa saja yang termasuk ke dalam akun-akun temporer atau nominal? Oke, yang termasuk ke dalam akun temporer adalah akun biaya atau beban, akun prive atau pengambilan pemilik, dan akun pendapatan. Ya, akun biaya dan prive ini termasuk ke dalam golongan aktiva, sementara akun pendapatan termasuk ke dalam golongan pasiva. Ketiga akun ini juga disebut sebagai akun pembantu modal. Akun pendapatan dan akun biaya, keduanya disebut sebagai akun pembantu modal karena dari pendapatan dan biaya ini kita akan mengetahui selisih dari keduanya. Kalau selisih dari pendapatan dan biaya ini berupa laba, maka laba tersebut akan berpengaruh terhadap modal awal. Ya. Demikian juga kalau selisih di antara pendapatan dan biaya adalah kerugian, maka itu juga akan berpengaruh terhadap modal awal. Pengaruhnya tinggal apakah hal tersebut akan menambah modal atau mengurangi modal. Selanjutnya akun yang ketiga yaitu akun prive itu juga berpengaruh terhadap modal. Ya. Akun prive ini pengaruhnya terhadap modal adalah mengurangi modal. Karena prive ini merupakan pengambilan pemilik, yang mana pengambilan pemilik ini otomatis akan mengurangi jumlah modal pemilik yang ada dalam perusahaan. Gitu. Nah, dari akun pendapatan dan biaya, kalau ada laba maka itu akan menambah modal, dan kalau ada kerugian maka itu mengurangi modal. Kalau dalam periode yang bersangkutan ada prive yang dilakukan oleh pemilik, itu juga akan mengurangi modal. Nah, untuk membedakan kegiatan periode akuntansi yang berbeda, misal tahun 2021 dan 2022, maka akun-akun temporer harus dimulai dari angka 0 pada tahun
2022. Ini. Begini ya, jadi akun-akun temporer harus dimulai dari angka 0 pada tahun 2022 atau periode yang selanjutnya. Nah, untuk bisa membuat saldo dari akun-akun temporer ini 0, maka kita melakukan suatu prosedur yang namanya adalah penutupan buku besar gitu. Nah, sebelum menutup buku besar, kita melakukan yang namanya jurnal penutup. Atau kita membuat yang namanya jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat untuk memindahkan saldo-saldo akun temporer. Tujuannya yang pertama untuk menutup saldo yang terdapat dalam semua akun temporer. Jadi semua saldo di akun-akun beban, akun pendapatan, sama akun prive semuanya dijadikan 0. Kemudian yang kedua, agar saldo akun modal menunjukkan jumlah yang sesuai dengan keadaan pada akhir periode. Jadi saldo modal di buku besar nanti sama dengan modal akhir di neraca. Karena kalau tidak ditutup, kalau teman-teman nanti bandingkan di buku besar dengan neraca itu pasti berbeda. Karena saldo modal di buku besarnya itu baru modal awal, belum menjadi modal akhir. Yang menjadi modal akhir itu baru di neraca, gitu ya. Kemudian di dalam menyusun jurnal penutup dan dalam menyusun penutupan buku besar atau penutupan akuntansi, kita juga akan menemukan akun yang baru, dan akun ini hanya ada di dalam proses penutupan, yaitu akun ikhtisar laba rugi. Dalam akun ini dihimpun semua saldo akun pendapatan dan biaya, jadi dipindahkan dulu gitu. Jadi ini seperti akun sementara, akun transit. Ya, kita bayangkan akun ikhtisar laba rugi ini adalah akun transit. Sebelum apa? Sebelum pendapatan dan biaya ini dicari selisihnya, dan selisihnya kemudian ditaruh di akun modal sebagai tujuan akhir. Ya. Teman-teman sekarang bayangkan bahwa kita berangkat gini, misalkan pendapatan biaya itu adalah start kita, titik awal kita berangkat, itu pendapatan dan biaya gitu ya. Kemudian ikhtisar laba rugi ini sebagai tempat transit kita, padahal kita sebenarnya mau menuju ke modal gitu. Nah, bisa dibayangkan ya. Nah, jadi nanti kita itu segala harta yang kita bawa untuk menuju modal dari pendapatan dan biaya itu di ikhtisar laba rugi itu cuma sementara aja, cuma beberapa jam aja. Habis itu kita berangkat lagi untuk menuju tujuan kita yang sebenarnya, yaitu modal. Nanti teman-teman akan lebih bisa memahami kalau kita sudah masuk ke ayat jurnalnya. Ya, sekarang kita masih di definisinya. Nah, kemudian penyusunan jurnal penutup meliputi 4 tahap. Ya, yang pertama, kita menutup akun pendapatan dengan memindahkan saldonya ke akun ikhtisar laba rugi. Cara memindahkan saldonya gimana? Akun pendapatan itu kan saldo normalnya, teman-teman masih ingat ya, saldo normal akun pendapatan karena termasuk pasifa itu kan ada di sisi kredit. Nah, cara untuk menutupnya adalah kita pindahkan ke sisi debit gitu. Jadi akun pendapatan di debit, kemudian akun ikhtisar laba rugi di kredit. Gitu. Kemudian yang kedua, menutup akun biaya dengan memindahkan saldonya ke akun ikhtisar laba rugi. Oke, akun biaya termasuk akun apa teman-teman? Akun aktiva ya. Akun aktiva saldo normalnya ada di mana? Ada di sisi debit. Nah, cara menutupnya adalah dengan menempatkan saldo yang tadinya ada di debit itu di sebelah kredit, dipindahkan gitu. Jadi akun untuk yang kedua, langkah kedua ini, akun ikhtisar laba rugi kita debit dengan nominal yang sama kayak akun biaya ya. Kemudian akun biaya kita pindah ke sisi kredit. Gitu. Nanti di buku besarnya akun pendapatan akan 0, akun biaya akan 0. Selanjutnya, nah akun ikhtisar laba rugi ini karena akun transit aja, maka langsung kita pindahkan ke saldo ke akun modal pemilik gitu saldonya, ya. Nah, nanti kita bisa tahu nih saldo ikhtisar laba rugi. Kita cari ya selisih antara
pindahan dari pendapatan dengan pindahan dari biaya, kemudian akan ketahuan tuh di jurnal kalau ikhtisar laba ruginya itu ada di sisi kredit, ada gitu. Kita pindahkan gitu ya dengan memindahkan saldonya ke akun modal pemilik. Tadi kalau pendapatan itu lebih banyak daripada biaya, maka kan akan terjadi laba gitu ya. Kalau terjadi laba nanti ikhtisar laba ruginya pasti di buku besarnya itu akan ada di sisi kredit gitu. Nah, cara menutup akunnya kalau ikhtisar laba ruginya ini hasilnya adalah laba adalah di jurnal dengan mendebit akun ikhtisar laba rugi, kemudian mengkredit akun modal pemilik. Jadi akun modal pemiliknya itu dapat tambahan gitu. Nah, semisal ada kerugian, nanti di buku besar akun ikhtisar laba rugi itu pasti saldonya ada di sebelah debit gitu ya, ada di sebelah debit. Nah, nanti akun modal pemilik akan di debit, sementara akun ikhtisar laba rugi akan di kredit. Tapi itu kan jarang banget ya, kebanyakan perusahaan itu kalau di soal ya biasanya akan mendapatkan laba gitu, terjadi laba. Sehingga nanti akun ikhtisar laba ruginya di jurnal penutupnya itu akan ditaruh di sisi debit, sementara modal pemiliknya itu akan ditaruh di sisi kredit tambahan. Itu nanti dapat tambahan dari nominalnya ikhtisar laba rugi yang dinolkan gitu. Kemudian selanjutnya menutup akun Prive dengan memindahkan saldonya ke akun modal pemilik. Caranya gimana? Yaitu akun Prive itu kan kalau di buku besar saldo normalnya ada di sisi debit ya, karena dia itu aktiva. Nah, caranya adalah karena Prive ini pengurang modal pemilik, maka modal pemilik nanti di jurnal penutup akan ditulis di sisi debit, sementara akun Prive akan ditulis di sisi kredit gitu. Nah, itu selesai tuh jurnal penutup sampai 4 tahap ini. Nah, akun ikhtisar laba rugi juga lazim disebut clearing account karena dibentuk dan langsung ditutup kembali. Tadi saya menganalogikannya kayak tempat transit aja gitu ya. Ada orang yang masuk tapi habis itu langsung keluar lagi nggak dalam waktu yang lama. Gitu. Atau ada barang yang masuk tapi langsung dikeluarkan lagi nggak dalam waktu yang lama. Mengapa menggunakan akun ikhtisar laba rugi? Yang pertama, agar besaran laba rugi tercatat di akuntansi, dan yang kedua untuk cross check besaran di laporan laba rugi. Jadi laporan laba rugi itu nggak cuma satu itu aja gitu, penjelasan mengenai laba atau ruginya. Kita bisa lihat laba atau rugi perusahaan selain di laporan laba rugi juga bisa dilihat di akun ikhtisar laba rugi. Begitu. Nah, kemudian ayat jurnal penutup yang harus dibuat dalam proses penutupan pembukuan dipengaruhi juga oleh bentuk badan usaha perusahaan yang bersangkutan, apakah perusahaan perseorangan ya, atau perusahaan persekutuan atau perusahaan perseroan terbatas. Nah, kita masuk ke usaha perseorangan. Yang pertama, tadi ya tahap pertama kan menutup akun pendapatan. Mungkin tadi teman-teman masih membayangkan ada yang udah ada yang sambil baca buku. Nah, bagi yang kebetulan nggak sambil buka buku, seperti ini bentuknya tahap 1 tadi. Gimana cara menutup akun pendapatan yang saya bilang. Gitu. Pendapatan jasa, pendapatan sewa itu kan kalau teman-teman tahu di buku besar itu kan saldo normalnya itu di sebelah kredit karena dia termasuk ke dalam pasifa. Cara untuk menutupnya adalah dengan menempatkannya di sisi yang berlawanan, yaitu sisi debit. Kemudian ikhtisar laba ruginya baru ditulis di sisi kredit sebagai penampung dari akun-akun pendapatan ini. Gitu ya. Kemudian yang kedua menutup akun biaya atau akun beban. Nah, akun beban ini di buku besar ada di sisi debit saldonya. Tapi karena kita mau menutup, maka kita langsung pindahin tuh semuanya ke sisi yang berlawanan supaya di buku besarnya jadi 0 karena debit dan kreditnya sama persis gitu. Jadi otomatis selisihnya nanti bakalan 0 karena sama. Debit dan kreditnya dicari selisihnya ya 0 dong karena kanan kirinya sama. Kalau di buku besar ya, ini jurnal sekali lagi teman-teman. Jadi teman-teman coba sekarang bisa latihan dengan kalau punya contoh buku besar gitu ya. Nah, itu coba latihan bebannya itu semuanya dipindahkan ke yang berlawanan. Gitu. Nah, kemudian ditampung di ikhtisar laba rugi. Jadi ikhtisar laba ruginya yang kita debit. Jadi ikhtisar laba rugi ini fungsinya adalah untuk ditulis
berlawanan dengan akun pendapatan dan biaya karena dia fungsinya untuk menampung pindahan dari akun-akun tersebut, pindahan saldo. Yang ketiga, selesai kita menutup akun pendapatan dan biaya, kita akan menutup akun ikhtisar laba rugi tadi. Jadi habis diisi dengan tampungan dari pendapatan dan biaya, langsung kita tutup dan langsung kita pindahin ke modal. Gitu. Ternyata tadi itu ya, selisih dari 336 sama 131.150, selisihnya adalah 204.850 dan itu adalah laba. Nah, kalau laba di buku besarnya ikhtisar laba rugi itu akan ada di sisi kredit karena itu pendapatan. Ya. Nah, kemudian kita tutup. Nah, kita tutup berarti di jurnal penutupannya dan di buku besarnya. Jadi di dua-duanya itu ditulis ya. Di jurnal penutupnya ditulis di debit, di buku besarnya juga nanti ditulis di debit. Jadi ikhtisar laba rugi di buku besar akunnya itu bakalan nol saldonya. Gitu. Dan sama aja kayak di jurnal ini gitu. Jurnal dulu yang ditulis baru buku besarnya di nolin ya, teman-teman. Kemudian modal amiranya dapat tambahan nih ya, modal amira termasuk pasifa. Tambahannya berapa banyak Bu? Ya sebanyak laba yang dipindah dari ikhtisar laba rugi ini tadi gitu. Ini tuh laba sebenarnya teman-teman. Laba yang menjadi penambah modal. Jadi catatan laba 204.850 ini selain di laporan laba rugi, kita juga bisa melihatnya di jurnal penutup akun ikhtisar laba rugi dan di buku besarnya akun ikhtisar laba rugi. Gitu. Jadi catatannya nggak cuma satu. Kalau nanti ada error atau catatan yang salah di laporan laba rugi nanti bisa di cross check gitu ke jurnal penutupnya atau ke akun buku besarnya ikhtisar laba rugi. Kemudian yang keempat, menutup akun prive. Selanjutnya adalah menutup akun prive. Akun prive ini sifatnya mengurangi modal, sehingga kita lihat di buku besar itu akun prive saldo normalnya ada di sisi debit, maka kita tutup dengan cara menulis saldo dengan nominal yang sama di sisi yang berlawanan, yaitu sisi kredit. Dan di ayat jurnalnya, berarti kita tulis dulu yang di debit apa kalau prive-nya ditulis di kredit. Yang di debit adalah modalnya. Modal di debit sebesar nominal prive gitu. Jadi di sini modal ditulis 60 juta, prive amira ditulis kredit 60 juta. Nah, ini bentuk ikhtisar laba rugi nih, buku besar tuh isinya kayak gini. Step 1 menutup akun pendapatan tadi ya. Dari jurnal tadi dipindah ke sini. Kemudian step yang kedua di sini, step ketiga itu di sini. Nah, jadi 336 di sisi debit dan 336 di sisi kredit, maka saldonya akan menjadi 0. Ini berarti sudah ditutup begitu. Nah, kemudian modal amira juga step 4 ini tadi ya. Prive amira 60 juta akan mengurangi modal gitu. Kemudian dari ikhtisar laba rugi ada 204.850. Nah, maka menjadi 354.850, maka modal amira nanti di buku besarnya menjadi 294.850. Ini kalau buku besar itu tinggal dicari kayak gini aja ya selisihnya kayak tadi nih, dicari selisihnya. 336 dicari selisihnya 0, berarti udah ditutup. Kalau ini modal berarti 354.850 dikurangi 6560 gitu. Jadinya 294.850 di sisi kredit. Berarti modalnya ada isinya, ada saldonya. Saldo normalnya ada di sisi kredit. Kemudian ini prive amira, buku besarnya akunnya seperti ini ya. Tadinya ada saldo di sisi debit, kemudian karena ditutup modal ditulis di sisi kredit, jadi saldo akhirnya ada 0. Untuk persekutuan kita skip ya teman-teman, tapi mungkin teman-teman bisa melakukan pause gitu atau memberhentikan video ini sementara kalau memang mau membaca. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai neraca saldo setelah penutupan. Apa yang akan terlihat di neraca saldo setelah penutupan? Ya. Jadi setelah kita melakukan jurnal penutupan, kita kemudian meringkasnya ke buku besar.
Kita bisa memperoleh hasil, ada beberapa akun di buku besar yang nanti itu saldonya jadi 0 gitu ya. Dan setelah itu kita lakukan kembali yang namanya neraca saldo setelah penutupan. Jadi setiap step-step setelah jurnal buku besar itu adalah neraca saldo gitu ya. Kalau penyesuaian ya berarti ada jurnal penyesuaian, kemudian tadi ya posting ke buku besar, dan ada neraca saldo setelah penyesuaian. Demikian juga dengan penutupan. Ada jurnal penutupan, ada posting ke buku besar, dan ada neraca saldo setelah penutupan. Nah, setelah penutupan kita lakukan, nah pada neraca saldo setelah penutupan, akun-akun yang tampak adalah kelompok akun aktiva, utang, dan modal pemilik saja. Jadi sisanya itu tinggal saldo-saldo yang ada di akun-akun permanen. Ya, sementara akun-akun temporer yang tadi kita bahas ada pendapatan, beban, dan prive sudah ditutup ke akun modal pemilik sehingga tidak akan kelihatan lagi saldonya jadi 0. Ya, bisa dihilangkan langsung akun-akun tersebut, nggak usah ditulis lagi, atau tetap ditulis akunnya cuma nanti saldonya itu dijadikan 0. Dengan disusunnya neraca saldo setelah penutupan akan terlihat bahwa akun-akun perusahaan sudah siap untuk digunakan kembali pada periode akuntansi berikutnya. Nah, berikut adalah contoh dari neraca saldo setelah penutupan per 31 Desember 2021 nih. Yang kalau di sini contoh itu akun-akun pendapatan dan biaya udah nggak usah ditulis lagi gitu ya. Jadi nggak ketemu lagi nih di sini. Yang ada tuh cuma akun-akun aktiva yang terdiri dari kas, piutang usaha, cadangan akun kas, piutang usaha, cadangan kerugian piutang, premi asuransi dibayar di muka, bahan habis pakai, perangkat kantor, akumulasi penyusutan perangkat kantor, kendaraan, dan akumulasi penyusutan kendaraan. Ini kelompok aktiva. Kemudian kelompok utang. Ada utang usaha sama utang wesel bank, sama kelompok modal. Modal amila, dan ini adalah modal akhir. Ya, gitu. Modal akhir yang sudah ditambah dengan laba dan sudah dikurangi dengan prive. Semoga bisa dipahami ya mengenai neraca saldo setelah penutupan. Kemudian setelah itu adalah jurnal pembalikan. Jurnal pembalikan ini bukan merupakan prosedur yang wajib di dalam siklus akuntansi. Apabila tahapan ini dilaksanakan, penyelenggaraannya berlangsung pada hari pertama periode akuntansi yang baru. Contohnya nih tadi kan jurnal penutupan, kemudian buku besarnya dan neraca saldo setelah penutupannya kan di 31 Desember 2021 gitu ya. Maka jurnal pembalikan ini kita tulis di 1 Januari 2022. Jurnal pembalikan adalah jurnal yang digunakan untuk memindahkan akun permanen ke akun temporer. Bentuk jurnal pembalikan adalah kebalikan dari jurnal penyesuaian. Contohnya seperti ini. Penutupannya kan kayak gini ya, ikhtisar laba rugi, kemudian biaya A, B, C, D. Kemudian yang namanya jurnal pembalikan itu seperti ini. Ya. Kita lihat dulu di penyesuaiannya. Kalau memang ada ya, kalau misalkan nggak ada ya nggak usah ada pembalikan gitu. Jurnal pembalikan itu misalkan di penyesuaiannya ada biaya gaji dan upah 3 juta di debit tapi belum dibayar. Belum dibayar sehingga ada utang gaji dan upah sebesar 3 juta. Masih ada utang terkait biaya tersebut, maka dibalik gitu. Dibalik ini berarti penyesuaiannya kan ada di 31 Desember 2021 juga ya, sama. Harinya sama kayak jurnal penutupnya. Nah, kemudian di 1 Januari 2022 itu nanti utang gaji dan upahnya dikembalikan lagi ke sisi debit. Kemudian biaya gaji dan upahnya dikembalikan ke sisi kredit. Atau ini kalau misalkan butuh jurnal pembalikan, intinya jurnal pembalikan itu adalah kebalikannya dari jurnal penyesuaian jika memang ada dan ini tidak wajib. Nah, saat sudah dibayarkan, jadi tadi ini kan cuma ngembaliin dulu ya posisinya. Cuma dikembalikan seperti ini. Kalau sudah dibayarkan, maka biaya gaji dan upah nanti ditulis di sisi debit karena sudah dikeluarkan, kas di kredit gitu, dikeluarkan di sisi kredit. Yang sebelumnya ini utang gaji dan upahnya nih cuma dienolkan aja gitu. Jadi utang gaji dan upahnya ini untuk mencatat sementara. Karena saat
mau ditulis laporan keuangannya, perusahaan masih punya utang gaji sama upah belum dibayarin ke karyawan gitu. Nah, saat jadi ditampung dulu di utang gaji dan upah. Terus nanti saat pembalikan dinolkan lagi, jadi utang gaji dan upah yang tadinya itu bertambah di buku besar di kredit, terus nanti dinolkan dengan cara apa? Disamakan saldonya. Cuma ditulisnya di sisi debit, jadi kan nanti seakan-akan belum ada utang gitu ya. Nah, biaya gaji dan upahnya juga dinolkan. Jadi dikembalikan lagi seperti awal, gitu aja. Nah, kemudian kalau udah dibayarkan biaya gaji dan upah, baru seperti ini ya. Seperti biasa. Mengapa ada jurnal pembalikan? Jurnal pembalikan diselenggarakan karena adanya jurnal penyesuaian, namun tidak semua jurnal penyesuaian perlu dibuatkan pembalikannya. Jurnal penyesuaian yang perlu dan boleh dibalik adalah jurnal penyesuaian untuk pos-pos transitoris atau biaya dibayar di muka dan pendapatan diterima di muka, dan semua pos antisipasi biaya yang dibayar di belakang atau utang tadi ya, biaya dibayar di belakang ini maksudnya utang. Kalau biaya dibayar di muka ini persekot gitu. Beban-beban yang dibayar di muka kayak beban asuransi, beban listrik yang dibayar di muka, atau pendapatan diterima di muka yang mana posisinya ini adalah utang. Kalau biaya dibayar di muka ini posisinya itu piutang. Nah, pos antisipasi biaya yang dibayar di belakang ini maksudnya adalah utang juga, dan pendapatan yang diterima di belakang ini piutang. Jadi jurnal pembalik ini perlu kalau transaksi yang disesuaikan itu adalah berupa utang piutang, teman-teman. Gitu. Nanti perlu dibuat jurnal pembalikannya. Tapi tidak semua penyesuaian kayak contohnya akun-akun akumulasi, akun beban bahan habis pakai itu nggak perlu ada pembalikannya. Gitu ya. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke, itu saja penjelasan terkait dengan penutupan dan juga pembalikan. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman sekalian. Semoga video ini bermanfaat juga karena memang waktunya terbatas ya, supaya teman-teman tidak bosan dalam video. Begitu saja yang saya sampaikan dalam video. Seandainya masih ada yang perlu ditanyakan, silakan tuliskan di kolom komentar atau kita bisa diskusi di WhatsApp group dan Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.